Nah, terus kemudian nanti barulah sebenarnya di mana letak kesalahan daripada pemerintah daerah di dalam hal pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan maupun keputusan. Sebenarnya masih ada lagi seperti TP2ID juga itu yang munculnya persoalan terkait berhembusnya naiknya isu terkait persoalan-persoalan yang melibatkan TP2ID ini dari mana, latar belakangnya seperti apa, Mas? Ya, begini, sebenarnya terbentuknya TP2ID itu kan kalau saya dengar isunya itu kan mengacu kepada pemerintahan di mana di DKI, di Banyuwangi dan sebagainya. Bahwa ada tim yang ada tim di belakang bupati gitu, pembangunan dan inovasi daerah itu. Tapi mungkin itu hanya sebuah modus atau bagaimana saya nggak tahu ya. Kalau misalkan menggunakan itu kan harus keuangan daerahnya kan juga harus besar. Karena apa? Kalau mereka misalkan TP2ID itu punya konsep bagus, punya perencanaan bagus, tapi kalau anggarannya nggak ada, jalannya mau jalan gimana? Kalau misalkan seperti daerah lain, keuangan sumber keuangan daerahnya kuat, dia menggunakan TP2ID itu bagus. Misalkan seperti kota ini aja ya, kota Blitar itu, dia anggarannya besar. Nah, itu sangat dibutuhkan TP2ID untuk mempercepat pembangunan dari inovasi daerah. Nah, tapi kalau kita di Kabupaten Blitar anggarannya kan tidak begitu besar. Jadi kalau digunakan TP2ID konsepnya bagus, perencanaannya bagus, tapi nggak bisa jalan. Nah, itu kemudian artinya adanya tim yang merupakan hak prerogatif bupati untuk membuat tim ini, Mas, ya? Apakah karena hanya untuk kemampuan anggaran, Mas? Saya melihatnya TP2ID ini kan hanya menampung kepentingan kelompok tertentu. Mungkin dulu TS-nya atau dari kroninya gitu. Sehingga kalau misalkan kepala daerah menggunakan TP2ID dengan kemampuan keuangan daerah yang minim, itu saya kasihan dengan dengan OPD. Artinya begini, kalau kepala daerah itu misalkan seharusnya ya, itu percaya dengan jajaran di bawahnya seperti OPD karena mereka adalah tenaga teknis. Jadi di situ kan kalau misalkan masalah perencanaan, bupati bisa menggunakan Bapeda. Ya, masalah keuangan ada DPKAD, kemudian masalah pemerintahan dan sebagainya. Itu semuanya kan orang-orang teknis semuanya, dan itu semua berada di bawah kendali bupati. Nah, tapi kenapa kemudian bupati tidak percaya dengan kinerjanya OPD ini atau kemampuan OPD ini, malah menggunakan, saya menilainya pihak ketiga, yang mana tidak semuanya dari pihak ketiga ini mampu mengcover persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Blitar. Artinya mungkin Mas Joko sebagai penggerak yang bergerak di LSM gitu ya, mungkin sebelumnya berarti sudah mendengar bahwa teman-teman OPD itu merasa kurang dipercaya gitu, Mas? Betul, seakan-akan tidak dihargai kemampuan mereka. Dan jangan salah, politik birokrasi itu kan sangat berbahaya kalau mereka ini diam. Sudah banyak terjadi di beberapa daerah itu, kalau birokrasinya diam itu berbahaya bagi posisinya seorang kepala daerah. Karena orang birokrasi adalah orang karier, beda dengan bupati yang jabatan politik kan begitu. Makanya kalau di Blitar, Kabupaten Blitar terjadi hal seperti itu, saya hanya melihat kepala daerah itu menunggu saatnya saja. Karena saya lihat situasi di dalam pemerintahan sendiri saat ini juga tidak kondusif, gitu loh.
Makanya kenapa kok tidak kondusif? Mungkin bupati salah di dalam menilai jajaran di bawahnya atau tidak percaya di bawahnya. Ya mungkin ketika ada TP2ID kemarin itu isu-isunya ya mereka mengendalikan jalannya pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan tupoksinya di OPD mungkin. Nah sehingga seakan-akan yang menjadi birokrasi ini adalah pihak ketiga ini tadi. Artinya tim ini terlalu intervensi ke dinas malah. Ya, mengendalikan semua istilahnya kinerjanya di OPD. Tapi saya dengar-dengar anggota-anggota dari tim ini gajinya sedikit, Mas. Malah di bawah 1 juta. Ya mungkin gajiannya di bawah 1 juta tapi ceperannya yang lebih besar. Ceperan. Ya kalau misalkan gaji segitu dengan SDM yang katanya orangnya dari sarjana, akademisi, agak kurang. Iya betul. Kalau misalkan dari akademisi terus kemudian digaji di bawah 1 juta itu katanya kan tim ahli lah. Betul, katanya tim ahli. Ya nggak mungkin lah mau digaji kecil. Makanya kan harus kita sikapi ada apa kan gitu loh. Karena saat ini kan di jajaran lingkungan birokrasi sendiri kan sudah banyak yang istilahnya enggan lah. Enggan diperintah oleh pimpinan, terus kemudian membantah ketidakhadiran itu, misalkan ada agenda-agenda gitu ya, ketidakhadiran dari OPD itu saya anggap sebuah sebuah perlawanan ya, perlawanan terhadap kepemimpinan daripada seorang bupati. Itu dari sudut pandang. Ya, dari sudut pandang kami seperti terus, itu. Terus apa namanya? Terpuncak dari dua persoalan ini akhirnya teman-teman dari LSM bergerak, masyarakat bergerak, dan kebetulan lagi rame di Dewan lewat hak pengawasan dan segala macam itu yang ini kan tahun-tahun politik kok. Ini banyak yang melihat politis sekali ini, gimana Mas? Ya. Bisa saja masyarakat berasumsi seperti itu. Kebetulan munculnya dua perkara ini, sewa rumah dinas dengan hak interpelasi dan hak angket dikaitkan dengan suhu politik menjelang pemilu tahun 2024 ini ya. Nah, kalau misalkan nantinya langkah dari penegakan hukum maupun langkah secara politik ya dari anggota, dari teman-teman di Dewan itu nanti muaranya misalkan muaranya untuk menjatuhkan seorang kepala daerah gitu. Bisa saja terjadi itu. Bisa saja terjadi itu. Tinggal sekarang ada pemakzulan gitu ya. Betul. Ya. Sekarang tinggal kemampuan bupati untuk menghadapi dua hal ini bagaimana, menyikapi dua hal ini bagaimana, antara perkara baik hukumnya maupun perkara politiknya, gitu loh. Nah, kalau misalkan nanti kepala daerah atau bupati ini tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi dua-duanya ini, ya sudah akan terjadi seperti terjerat misalkan kasus tindak pidana korupsi atau misalkan bisa berakhir pada pemakzulan, kan begitu. Kalau hak angket dan interpelasi jalan terus. Iya, jalan terus. Karena kalau misalkan mekanismenya itu sampai puncaknya di mana kami kan belum paham ya. Apakah nanti dari hasil penyelidikan dari DPRD Kabupaten Blitar itu kemudian masuk ke ranah hukum, ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, sementara penegak hukum saat ini sudah berjalan, sudah berproses, ya. Karena dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Blitar itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Jadi nanti misalkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu dianggap melanggar undang-undang, maka DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi.
tapi dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau di situ ada pelanggaran pidana. Iya. Nah, sementara dari aparat penegak hukum sudah berjalan. Makanya klop lah nanti semuanya bermuaranya pada penegakan hukum. Itu. Tapi itu untuk kasus yang rumah dinas. Tapi kalau yang TP2ID sama. Jadi nanti kalau misalkan dari teman-teman di DPR itu bisa mengungkap adanya sebuah pelanggaran di dalam pembentukan TP2ID. Kalau misalkan teman-teman di Dewan nanti jeli dengan aturan perundang-undangan, memiliki wawasan yang luas, kemudian bisa mengkombinasikan antara apa yang dilakukan bupati dengan apa yang tertuang di dalam aturan dan perundang-undangan, maka akan terjadi. Itulah. Artinya benar bahwasanya pemerintah daerah melakukan sebuah pelanggaran. Kalau itu benar, maka rekomendasinya ke aparat penegak hukum. Oke. Itu akan terus kita dengarkan tindak lanjutnya. Iya. Terus mungkin terakhir Mas Joko, kalau harapan dari teman-teman LSM atau mungkin masyarakat secara umum seperti apa sih dua hal ini sebenarnya, Mas? Jadi begini, kami selama ini kan menjadi penyeimbang. Menjadi sosial kontrol di dalam jalannya pemerintah. Periode ini kami menilai jalannya pemerintah ini kayak mundur. Nah, seharusnya kalau misalkan sesuai dengan visi misinya bupati, sebenarnya Blitar seharusnya lebih naik ya, atau melesat, lebih maju. Tapi dari beberapa penilaian masyarakat ataupun dari intern pemerintah daerah sendiri kayaknya mundur. Nah, kami sebenarnya tidak ingin momen yang sudah 5 tahun ini sia-sia. Uang yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah yang dipercaya oleh masyarakat dari pajak tidak digunakan semaksimal mungkin, sehingga kita kehilangan momen dalam periode ini tidak mengalami kemajuan, bahkan stagnan saja tidak, tapi mundur. Nah, kalau ini kan berarti masyarakat rugi. Masyarakat yang seharusnya bisa menikmati hasil pembangunan lebih cepat, akhirnya kan tertunda. Nah, ini kan merugikan masyarakat. Makanya kalau misalkan kami sebagai lembaga yang melakukan sosial kontrol terhadap jalannya pemerintah, kami berharap kalau memang ada pelanggaran hukum terhadap pemerintah daerah, ya harus ditindak. Jadi hukum jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Terkait sosial kontrol tadi, Mas, selama proses pemerintahan rezim sekarang saat ini seperti apa, Mas? Apakah mereka ada teman-teman masyarakat yang mengaspirasikan unek-uneknya, Pak? Seperti apa? Mereka mau mendengar atau gimana, Mas? Maksudnya gimana, Mas Hadi? Artinya aspirasi mereka dibahas di tingkat yang lebih atau mungkin misalnya minta pembangunan ini akan didengar. Jadi gini. Seperti apa, Mas? Kalau selama ini yang kami ketahui dari beberapa media sosial banyak keluhan-keluhan masyarakat, terutama infrastruktur jalan yang rusak, yang kemudian sampai nanemi pohon-pohon di jalan-jalan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya menunjukkan ketidakberhasilan dari pemerintah daerah di dalam melaksanakan amanat pembangunan masyarakat Kabupaten Blitar. Nah, kenapa ini terjadi seperti itu? Ya, kita paham sendirilah bahwasanya kemampuan keuangan daerah ini kan minim. Sementara luasan daerah itu tidak mampu menjangkau kemampuan keuangan daerah, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh bahwasanya simpelnya saja kepala daerah ini kan tidak berhasil membangun Kabupaten Blitar, gitu. Nah, kalau misalkan masyarakat itu sudah menyampaikan aspirasi dengan berbagai macam bentuk, kemudian tindak lanjutnya itu istilahnya tersendat-sendat lah. Tersendat-sendat. Nah,
itu kan juga akan memberikan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintah daerah saat ini gitu. Nah, sehingga apakah nanti masyarakat itu misalkan di dalam agenda pemilu yang akan datang itu akan mempertahankan kepemimpinan yang seperti ini atau mereka akan berubah pilihan. Ya, makanya saya berharap masyarakat lebih cerdas. Jadi kalau misalkan mereka dalam hal memilih seorang pemimpin hanya mengandalkan mungkin money politik dan sebagainya tanpa melihat bagaimana kemampuan seseorang, baik mungkin dari SDM-nya, terus kemudian wawasan, pengalaman dan sebagainya. Itu kalau misalkan tidak diperhatikan itu ya, maka rejim ini akan terulang lagi untuk kedua kalinya. Itu sangat kasihan gitu loh. Harapan masyarakat untuk proses demokrasi tahun depan gitu. Iya, gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Joko atas diskusinya terkait dua persoalan yang sedang menggemparkan Kabupaten Blitar. Tapi kami berharap, kita mungkin semua berharap persoalan ini ya ujungnya mungkin kayaknya di Bupati. Oke, terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Mas Adi, terima kasih. Oke, sekian up to date hari ini.